Saudara, Bapak, Ibu dikasih Tuhan, di tahun 2023 kita sudah lewati dan biasanya bagi sebagian banyak orang untuk memasuki tahun yang baru, mereka sudah merencanakan sesuatu apa yang hendak dicapai dan ingin digapai di tahun yang baru di 2024. Biasanya anak muda selalu bilang namanya resolusi. Sebuah resolusi baru di tahun yang baru. Saya membaca ada satu jurnal sosial, dicatat bahwa manusia memang diciptakan penuh dengan cita-cita. Pokoknya semua manusia itu punya banyak cita-cita. Ketika ulang tahun pasti ada aja harapannya. Ada aja yang mau digapai, ada aja resolusi di ulang tahunnya. Masuk tahun yang baru juga sama. Memasuki rumah baru juga sama. Pokoknya semua yang ada momen-momennya selalu dijadikan sebuah momen untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Itulah manusia, memang butuh sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih baik. Kita selalu menyampaikan dan bahkan memberikan sebuah komitmen, saya 2024 akan begini, di tahun yang baru saya akan begini, saya berharap ekonomi saya berjalan lancar, gaji saya naik, saya berharap punya rumah baru, saya berharap punya kendaraan baru, saya berharap punya anak baru. Ini yang pasangan muda ya. Saya berharap begini, saya berharap begitu, berharap. Nggak salah saudara, nggak salah. Karena itu yang akan mendorong kita, memacu kita untuk menjalani hari lebih baik lagi. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa setiap resolusi, setiap hal yang ingin kita tetapkan, ingin kita gapai, ingin kita capai, itu selalu berkaitan tentang jasmani kita. Betul Bapak Ibu? Berkaitan dengan kebutuhan daging kita, kebutuhan diri kita. Pernahkah kita memperhatikan yang menjadi kebutuhan rohani kita? Apakah di tahun yang baru kita punya keinginan, kita punya harapan rohani saya, iman saya akan jauh lebih baik lagi, lebih bertumbuh lagi, dan lain sebagainya? Saya jarang mendengar hal yang demikian. Memang ada, tetapi jarang. Nah, padahal ketika kita memahami sesuatu yang baik dalam hidup kita, itu harus dimulai dari sesuatu yang baik dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sesuatu yang baik yang kita dapat dalam jiwa kita, dalam diri kita, itu tidak terlepas ketika kita mengutamakan lebih dahulu bagaimana pertumbuhan kerohanian kita. Dan itu akan menyertai terus-menerus sampai seterusnya. Untuk itu Bapak Ibu, izinkan saya hari ini menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang takut akan Tuhan. Dan saya berharap, sama seperti pemazmur berharap, biarlah resolusi kita, harapan kita di tahun yang baru, iman kita terus bertumbuh. Dan takut kita akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Amin saudara? Apa yang akan kita perhatikan dari hal ini tentang takut akan Tuhan? Kita sudah terlalu sering berkata takut akan Tuhan. Bahkan nasihat kita kepada anak-anak apa? Nah, dimanapun kamu berada, takutlah akan Tuhan. Tetapi anak-anak bingung karena tidak terukur kata takut akan Tuhan. Apa indikasinya? Apa yang harus digapai? Apa manfaatnya? Bagaimana bentuknya? Dan apa itu takut akan Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur yang 112 ayat pertama dan 111 di sana jelas mencatat bahwa bagi orang yang betul-betul takut akan Tuhan itu ada berkatnya tersendiri. Dan takut akan Tuhan itu bukan seperti terjemahan dalam bahasa, wah saya takut seperti saya takut celaka, saya takut kepada hantu, takut kepada roh jahat, takut akan perbuatan jahat, bukan. Tetapi saat Alkitab mencatat tentang makna takut akan Tuhan, itu bicara tentang penghormatan kepada Dia. Itu bicara tentang penghargaan atas karakter-karakter Allah, atas pribadi Allah. Itu penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada pribadi yang maha baik itu, yaitu Allah kita. Itu bicara tentang takut akan Tuhan. Menghargai Dia, menghormati Dia yang ditunjukkan melalui ketaatan kita di dalam perintah-perintahnya. Menghormati Allah yang berkaitan dan ditunjukkan dengan ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah. Saya akan memulai dari pasal 112 ayat yang pertama dari kitab Mazmur. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Pemazmur berkata, puji Tuhan, haleluya, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Ada berkat, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan bagi orang yang berkomitmen untuk takut akan Tuhan, menghormati Allah kita.
Sehingga pemazmur catat, apa sih bentuknya orang takut akan Tuhan? Ya orang yang sangat suka dengan segala perintah Tuhan. Ada berkatnya bagi kita yang suka atas perintah Tuhan. Ada berkatnya bagi kita yang takut kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Mazmur pasal 23, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi dia merenungkan firman Tuhan, Taurat Allah siang dan malam. Maka apa saja yang dibuatnya? Berhasil. Kata berhasil disandingkan, disinonimkan dengan berbahagia di sini, saudara. Jadi kepada orang yang takut akan Tuhan, ada berkatnya, ada kebahagiaannya, ada keberhasilannya yang dicatat dalam kitab Mazmur. Sehingga menjadi penting bagi setiap kita untuk memahami, di tahun yang baru, biarlah kita semakin takut akan Tuhan. Karena ada kebahagiaannya. Apa itu? Yang pertama kita mau belajar. Dari pasal 111 ayat 10. Mazmur 111 dan 112 ditulis oleh pemazmur yang sama, saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, untuk mempermudahnya saya ada bikin gambar begini. Ini tahun 2024, kita sudah berdiri di tahun 2024. Tanggal 1 sudah kita lewati. Kita udah kunjungi semua keluarga, tukaran kue, tukaran kado, selamat tahun baru, nastarmu enak gak? Gitu. Kuemu enak gak? Tukaran dong, kan gitu. Nah sekarang sudah hari ke-7 di tahun 2024. Apa yang sudah saudara alami selama 7 hari di 2024? Ada yang sudah bersedih di sini? Ada yang sudah galau? Baru 7 hari. Ada yang sudah merasa terpuruk hidupnya? Baru 7 hari? Aduh berat kali lah rasanya. Padahal baru 7 hari. Ini sampai 365 hari. Ada jenjang waktu yang masih kosong yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Berapa hari lagi nih kira-kira Bapak Ibu? 358 hari, betul ya? Ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari ke-100 nanti? Nggak ada. Untuk besok yang terjadi aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi, betul nggak? Karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan dengan segala keterbatasan. Sehingga pengetahuan kita untuk mengetahui masa depan itu terbatas. Tidak seperti Allah yang maha tahu, dia tahu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang belum terjadi. Dia tahu. Tetapi kita diciptakan dengan keterbatasan untuk mengetahui apa yang terjadi akan hari esok. Sebab itu karena kita nggak tahu besok akan terjadi apa, apakah keputusan yang kita ambil ini salah atau benar, apakah keputusan yang kita ucapkan ini benar atau salah, maka pemazmur berkata, takutlah akan Tuhan karena kita butuh hikmat Allah dalam menjalani hidup di 358 hari yang akan datang. Amin saudara? Kita butuh hikmat Allah di dalam kita menjalani hidup kita. Supaya kita nggak salah melangkah, supaya kita nggak salah ambil keputusan, supaya kita nggak salah dalam menetapkan sebuah ketetapan dalam hidup kita. Saya setiap malam selalu berdoa bersama istri, dalam doa kami berkata begini, Tuhan berilah kami hikmat di dalam membesarkan anak kami. Berilah kami hikmat dalam melayani Tuhan. Berilah kami hikmat dalam kami menjalani hidup kami, supaya kami nggak salah melangkah Tuhan. Supaya kami nggak menghabiskan waktu dengan pilihan yang salah. Supaya kami nggak salah dalam menetapkan sebuah keputusan. Supaya ketika kami berkata-kata, orang diberkati melalui perkataan-perkataan kami. Itu yang kami selalu doakan setiap malam. Mengapa? Karena hikmat itu yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Seperti ayat yang kita baca tadi. Amin saudara? Raja Salomo adalah raja yang sangat besar. Kekayaannya melimpah. Tidak ada raja yang hidup di bumi ini sekaya Raja Salomo. Tapi ketika Allah berkata, kau minta apa? Dia tidak minta kekayaan yang lebih lagi. Tetapi yang dia minta apa? Hikmat Allah. Beri aku hikmat dalam aku memimpin bangsa ini. Saudara, kita perlu hikmat dalam membesarkan anak kita. Kita butuh hikmat di dalam memimpin perusahaan kita. Kita butuh hikmat di dalam pekerjaan kita. Kita butuh hikmat dalam menjalani hidup kita. Kita butuh hikmat Allah di dalam rumah tangga kita. Sebab itu karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, kita nggak tahu. Kita butuh hikmat Allah menuntun hidup kita, menuntun langkah kita, menuntun cara pandang kita, supaya kita berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Amin saudara. Tadi pagi di Padang Bulan gereja kita, saya sampaikan
bahwa ada beberapa hal yang orang akhirnya menyesal. Salah satunya ketika dia salah pilih tukang pangkas. Menyesalnya berapa hari? Sebulan. Wah, menyesal dia sebulan. Aduh, sebulan hidupnya gak tenang karena begitu ngaca. Bukan ini yang cocok, gak begini. Lalu menyesal yang kedua saya bilang, memilih pekerjaan. Salah pilih pekerjaan kita bakal menyesal juga. Yang ketiga juga adalah salah memilih pasangan. Karena berapa lama menyesalnya? Kalau itu langsung kencang ya, langsung semarak. Karena begini saudara, hidup kita itu diperhadapkan selalu dengan pilihan. Jadi karena memilih itu adalah hal yang berat, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita minta hikmat Tuhan, pikiran Tuhan menuntun kita supaya pilihan kita nggak salah. Amin. Kita butuh hikmat Allah. Kita butuh hikmat Allah. Kita butuh kebijaksanaan daripada Allah. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan supaya hikmat Allah memimpin kehidupan kita. Saya ingat ketika kisah tentang Esau dan Yakub. Esau ini mengapa dia akhirnya rugi dan akhirnya hidupnya sembarangan dan berkat Allah jauh daripada dia. Kalau Alkitab mencatat Esau ini tidak menghargai hak kesulungan, betul? Nah, hak kesulungan yang dimaksudkan dalam perjanjian lama itu berkaitan dengan penghormatan kepada Tuhan. Tadi kita sudah saya sampaikan bahwa takut akan Tuhan yaitu menghormati Allah. Esau tidak menghormati Allah. Esau tidak menghormati hal-hal kerohanian yang berkaitan tentang Allah. Sehingga apa? Lihat, hidupnya tidak penuh dengan hikmat dan kerugian terus mengejar-ngejar dia. Kesialan, kutuk yang dialami oleh Esau dan berkat yang dicapai oleh siapa? Hanya oleh Yakub. Sampai hari ini keturunan Yakub diberkati oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan. Dimulai dengan komitmen kita takut akan Allah. Amin. Menghormati Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga pikiran Allah itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita dengan hikmatnya dalam menjalani kehidupan kita. Itu yang pertama. Untuk takut akan Allah membawakan kebahagiaan berkat karena kita dipimpin oleh hikmat Allah. Yang kedua, dalam ayat yang kelima pasal 111. Diberikannya rezeki. Wah, ini banyak rezeki terus nih, orang yang takut akan Allah rezekinya banyak saudara. Kepada orang-orang yang takut akan dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, bagi orang yang takut akan Allah, pengasih dan penyayang yang adil. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, bagi orang yang takut akan Allah, bagi orang yang sungguh-sungguh menghormati Allah, bagi orang yang sungguh-sungguh membangun komitmennya takut akan Allah, diberikannya rezeki kepada mereka. Amin saudara. Mau diberkati terus, mau rezeki terus, pokoknya mau beli rumah ada rezekinya, mau beli kendaraan baru ada rezekinya, mau masukkan anak ke sekolah yang bagus ada rezekinya, mau jalan-jalan ada rezekinya. Pokoknya setiap ada momen ada rezekinya. Mau nggak? Oh, saya juga mau. Hiduplah takut akan Allah. Dan rezeki itu bukan hanya kita nikmati Bapak Ibu Saudara. Rezeki itu bukan hanya kita nikmati, tapi lihat ayat 2 tadi. Sampai ke anak cucu kita. Wow. Kalau pergi ke dukun kan bisa bikin kaya, betul ya? Katanya bisa bikin kaya. Tapi dukunnya nggak kaya-kaya. Yuk datang bayar mahal, bikin ritual katanya bisa jadi kaya, tapi dukunnya nggak kaya-kaya. Saya dengar kesaksian dari hamba Tuhan mantan dukun, dia bilang gini, mengapa dukun tidak pernah mau jadi kaya tapi bisa bikin orang kaya? Katanya bahwa dukun itu, setan itu bukan menciptakan berkat, bukan menciptakan rezeki, tapi dia mencuri rezeki dari keturunan-keturunan kita, sehingga kitanya cuan, anak-anak kita bangkrut gitu. Itu teori dari setan. Tapi Tuhan gak demikian. Kalau kita datangnya ke Tuhan, takut pada Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan, kita diberkati, anak cucu kita pun diberkati. Gak ada yang dicuri.
tapi Tuhan ciptakan rezeki, ciptakan berkat, pemeliharaan yang total diberikan Tuhan bagi kita, bagi pekerjaan kita, keluarga kita, dan kepada anak cucu kita, saudara. Amin. Bukan hanya anak, cucu kita diberkati Tuhan. Berapa keturunan tuh? Oh, saya nggak tahu. Yang jelas cucu kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Salah satu doa saya juga ketika saya mau tidur mendoakan anak saya tumpang tangan, saya berdoa, Tuhan berkatilah anakku ini menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Jadi orang yang menguasai bumi ini. Menjadi orang yang hebat di bumi ini. Sebab itu janji Allah, saudara. Nggak salah kita berdoa itu. Karena itu janji Allah. Bagi orang yang takut akan Allah, diberikannya rezeki kepada anak dan cucunya. Amin. Dan apalagi ada harta, ada kekayaan di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mungkin kita merasa 2023 tahun yang gelap. Tapi ketika kita membangun komitmen kita untuk lebih lagi takut akan Tuhan, tahun 2024 terbit terang bagi kita, saudara. Amin. Ayat yang ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Dia nggak takut dicelakai orang, dia nggak takut dengar celaka. Karena dia percaya Tuhan lindungi dan sertai dia. Orang-orang yang takut, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biasanya ada orang begini ya, wah takut naik pesawat, nanti celaka langsung jatuh jebret, meninggal katanya. Mau naik apapun kalau memang celaka ya celaka, kan begitu. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, ya mau naik apapun pede aja. Karena dia percaya Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi dia. Ya kalaupun harus sudah tiba waktunya, kita sudah tahu tujuan kita kemana. Amin, saudara. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan takut dicelakai dan tidak akan takut dengar kabar ancaman atau kabar celaka dalam keluarganya. Yang ketiga, terakhir, orang yang takut akan Allah akan bersyukur dengan segenap hati. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan, layak untuk diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan Tuhan itu penyayang. Orang yang takut akan Allah, dia tahu untuk bersyukur dengan sepenuh hati. Bersyukur dengan tulus. Ada dua identitas yang dikenal orang banyak kepada orang Kristen. Orang Kristen itu dikenal ada dua identitasnya. Yang pertama, dia dikenal orang yang penuh dengan sukacita. Dan yang kedua, orang yang penuh dengan rasa syukur. Jadi orang Kristen itu, kalau kita nih adalah orang takut akan Tuhan, kalau nggak ada dua hal ini, perlu jadi tanda tanya, saudara. Kok aku nggak pernah bersyukur ya, sungut-sungut terus ya? Nah itu perlu dikoreksi lagi tuh. Betul-betul nggak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dua identitas yang terlihat. Dia akan terus bersukacita, dia akan terus bersyukur dengan segenap hatinya. Bukan bersyukur setengah hati. Ketika saya baca ayat ini, saya berpikir gimana ya orang yang bersyukur setengah hati. Bapak Ibu pernah lihat orang begitu bersyukur setengah hati? Bersyukur nggak tulus, nggak ikhlas? Ada nggak ya? Bersyukur nggak ikhlas gitu. Ah ya udahlah terima aja daripada nggak ada. Udahlah terima aja lah. Udah syukurin aja daripada nggak dimakan. Itu bersyukur setengah hati. Tertekan sama keadaan. Tapi orang yang takut akan Allah bersyukur dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya mau gimana pun keadaannya, dia bersyukur. Dia bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Diperjelas dari ayat-ayat ini tadi. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dalam hidupnya. Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita, saudara. Itu menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Begitu banyak alasan kita untuk bersungut-sungut. Banyak sekali, banyak. Lihat suami yang karakternya begitu, itu bisa jadi alasan kita untuk bersungut. Lihat anak yang bandel, itu bisa jadi alasan kita bersungut. Lihat karyawan yang kerjanya nggak betul, bisa jadi alasan kita bersungut. Tetapi ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur dengan sepenuh hati. Sebab apa? Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan sudah melakukan perbuatan besar dalam hidup kita. Salah satunya kita bisa ketemu hari ini, semua karena perbuatan Tuhan. Amin, saudara.
Kata bersyukur di sini juga dikaitkan dengan ibadah. Kata bersyukur disampaikan pemazmur dalam ayat ini dikaitkan juga dengan ibadah. Artinya orang yang takut akan Tuhan itu ibadah nggak setengah hati, tapi ibadah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dari rumah sudah mempersiapkan diri bahwa hari ini saya datang ke rumah Tuhan, saya mau beribadah, menaikkan syukur saya, membawa korban persembahan saya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu orang yang takut akan Allah. Tapi orang yang ibadahnya setengah hati gimana tuh Bapak Ibu? Gimana tuh bentuk ibadah setengah hati? Ada contohnya? Jangan senggol sebelahnya ya. Ada contohnya? Bukan. Kalau orang yang ibadah sepenuh hati, dia sudah mempersiapkan hatinya dari rumah, bahwa dia mau datang ketemu sama Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh dosen saya ketika di kelas. Dia bilang gini, berdosalah kita seorang pengkhotbah kalau kita tidak mempersiapkan khotbah dengan baik. Karena jemaat itu datang dari rumah, sudah penuh dengan pergumulan, mempersiapkan diri, meninggalkan aktivitas, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah ketemu Tuhan. Lalu si pengkhotbah datang khotbah asal-asalan. Itu adalah dosa terbesar dari seorang pengkhotbah. Makanya saudara, kalau saya sudah persiapan khotbah, saya itu stres kayak bikin jurnal, kayak bikin tesis, stres berat, karena tanggung jawabnya berat, dosanya langsung ke Tuhan. Karena saudara datang sudah dengan segenap hati, maka saya pun persiapan dengan segenap hati saya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang bersyukur sepenuh hati dan beribadah dengan sepenuh hati. Amin. Dan biarlah tahun 2024 ini menjadi momen bagi kita untuk kita lebih lagi takut kepada Tuhan. Boleh senggol temannya kanan kiri, yuk lebih lagi takut pada Tuhan. Karena ada berkat istimewa bagi kita yang takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.